Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah hamdan hamda wa ashkuruhu syukran syukra ala ihsanihi wa taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, yang insya Allah penuh berkah ini, jadi materi kali ini adalah membahas bagaimana kita dalam berumah tangga bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah ketenangan, tidak ribut dan lain sebagainya. Mawaddah ada rasa kasih sayang di sana, ada rasa cinta di sana. Bagaimana supaya bisa terbangun. Warahmah, rahmat. Maksudnya adalah ketika pasangan kita itu berlaku salah, maka kita tidak terus membulinya, apalagi menghukumnya. Nah, kita memaafkannya. Nah, itu maksud dari kata rahmah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan itu semuanya? Apakah dengan cara pasangan kita selalu kita ajak untuk pelesiran, jalan-jalan di tempat-tempat wisata, atau dengan cara apa supaya itu didapat? Karena kalau caranya salah, maka tiga hal tersebut juga mustahil untuk bisa didapat. Maka cara yang paling tepat untuk mendapatkan tiga-tiganya itu adalah cara yang sudah dijelaskan oleh Sang Pencipta Jagat Raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan wa in dhanna ayyuqima hududallah. Ketika mereka berdua memang yakin bahwa mereka mampu menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagi mereka yang pengen rujuk, terus pengen bangun rumah tangga lagi, terus mereka meyakini bahwa dengan itu, dengan mereka rujuk mampu menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama mengambil dari ayat tersebut bahwa tujuan nikah agar kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah adalah iqamatu hududillah, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik aturan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi aturan yang berhubungan dengan suami istri. Nah, ada sedikit nasihat penting untuk kalian wahai para suami, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kalian semuanya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu tidak hanya pemimpin, tapi juga mengayomi, tapi juga mendidik, melindungi. Nah, inilah qawwam. Maka ittaqillah ayyuhar rijal. Wahai para suami, takutlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi lazimnya seorang istri ketika kita nikahi, kita pertama kali nikah dengan seorang istri, dia berpikir bahwa selama ini dia dapat perlindungan dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, dari kakak-kakaknya laki-laki, saudara-saudaranya laki-laki. Nanti dengan suaminya dia akan mendapatkan yang sama atau bahkan lebih. Maka ini adalah harapan seorang perempuan. Maka jangan sampai kita mendoliminya. Marilah kita berpikir, misalnya istri kita sedang ada di tengah-tengah keluarganya. Apakah mungkin kita berani menyakitinya? Tentu tidak mungkin. Nah, maka kita harus tahu bahwa di luar sana ada zat yang maha melihat, yang lebih sayang terhadap istri kita melebihi keluarganya, yang bisa menghukum kita sewaktu-waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi 24 jam, sedang mengawasi kita selama 24 jam. Maka jangan berhayal bahwa kita akan lolos dari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kalian terhadap istri-istri kalian. Janganlah kalian terus dengan sengaja menyakiti istri kalian. Nah, seorang perempuan, ini mungkin sebagian ada yang belum begitu paham, bahwa tabiat asalnya dia itu memang pengen mengabdi kepada suaminya. Dia itu pengen totalitas. Nah, ketika seorang suami itu berbuat baik satu aja,
terhadap seorang istri. Ambil contoh kecil, saya itu pernah pergi ke warung snack gitulah. Saya ada satu jenis makanan yang istri itu suka, saya nggak suka. Kemudian saya belikan itu, itu bahagianya Masya Allah luar biasa dan berbaik-baik sama saya itu sampai berpuluh-puluh kali lipat. Nah itulah seorang istri, kalau kita baikin sekali, dia akan baikin kita puluhan kali lipat. Tapi kalau kita sakiti, dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa nangis. Ada satu cerita, ada seorang suami yang begitu lacut, begitu kasar ngomong kepada istrinya ketika lagi emosi, yang kamu lakukan ini itu pembantu juga bisa melakukan lebih baik daripada kamu. Lalu istrinya pun nangis, hanya bisa nangis. Lalu suaminya pun meninggalkannya, tidur di kamar yang satu lagi. Nah ketika suaminya bangun tidur, ternyata istrinya ada di sebelahnya dan berurayan air mata, belum selesai. Maka suaminya pun menjadi iba, kenapa kamu Dek kok nangisnya belum selesai? Lalu dia pun cerita bahwa tadi aku melihat kamu bermimpi buruk, kamu sampai ketakutan, aku khawatir sesuatu terjadi sama kamu. Nah ini seorang perempuan, ini seorang istri. Ketika disakiti oleh suaminya sekalipun, dia masih tetap ada rasa cinta kepada suaminya, tetap ada perhatian untuk suaminya, tetap loyal kepada suaminya. Maka ittaqillaha fin nisa, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perempuan. Dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku itu pesan bener-bener sama kalian wahai laki-laki terkait hak dua orang yang lemah. Siapa itu? Almar'atu wal yatim, seorang istri dan seorang anak yatim. Maksudnya pesan Rasulullah SAW minta apa? Hak mereka itu jangan dikurangi, kalau bisa kasih yang lebih. Kalau hak-hak yang lain mungkin bolehlah dikurangi sedikit, hak anak, hak ini dikurangi, tapi hak istri tidak boleh. Kita harus benar-benar menunaikannya secara maksimal karena mereka lemah, karena sifat mereka bergantung. Dan untuk kalian para istri, ada nasihat yang bagus dari orang-orang kuno dulu, yaitu bagaimana supaya kalian menjadi wanita yang bahagia. Sifat laki-laki itu umumnya adalah sifat yang egois. Dia pengen diperhatikan, pengen istrinya hanya fokusnya kepadanya. Nah ini biasanya sifat laki-laki seperti itu. Dia orang asing, bukan ayah kita, bukan ayah kalian, bukan saudara laki-laki kalian, tapi benar-benar asing. Nah kalau kalian pengen hidup bahagia dengan orang asing ini, itu ada 3 nasihat penting. Kalau kalian lakukan, insya Allah kalian akan menjadi wanita yang sangat bahagia. Apa itu? Pertama, kuni amatan lahu yakun abdan laki. Jadilah kamu seolah-olah budak bagi suamimu, maka pasti nanti suamimu akan menjadi budakmu. Gimana sih seorang budak itu? Walaupun ketika hatinya sedang sakit, dia tetap senyum. Dia selalu berusaha untuk memuaskan tuannya. Nah kurang lebih seperti itu. Terus kemudian nasihat yang kedua, ihfadhi ainai, jaga kedua matanya. Maksudnya apa? Kita kasih kacamata kuda? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah suami itu buat matanya nyaman. Kalau misalnya suami kalian suka dari kalian pakai baju merah yang ngejreng gitu, kayak bendera misalnya, nah maka kalian pakai baju seperti itu. Nah biasanya suami ketika ke rumah itu, kamar yang dituju pertama kali itu apa? Apakah ruang tamu, ataukah kamar tidur, atau yang lain? Nah itu diusahakan untuk tempat yang begitu nyaman untuk dia, karena memang suami seperti itu. Terus yang terakhir adalah ihfadhi batnahu, jagalah perutnya. Maksudnya apa? Jagalah kenyamanannya. Suami itu butuh nyaman. Contoh kecil aja, ketika tidur, laki-laki itu pantang untuk dibangunin. Bahkan ketika ada orang penting pun datang, kok suami kalian sedang tidur, maka jangan bangunkan. Jadi tips untuk kalian para istri, apalagi kalian sudah punya anak, kalau suami kalian baru datang, butuh istirahat, anaknya singkirin semuanya, biarkan tidur sepulas-pulasnya, kecuali di jam sholat. Nah nasihat terakhir untuk kalian semuanya, nah bahwa fokuslah terhadap kewajiban kalian, jangan fokus terhadap hak kalian. Nah memang manusia bisa apa sih? Gak mungkin dia bisa menunaikan haknya secara maksimal. Minta aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadulah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah kewajibanku udah aku tunaikan secara maksimal, maka aku minta hak-hakku ya Allah. Jangan minta ke suami, minta ke makhluk pasti akan kecewa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terakhir, untuk kalian wahai para wali-wali yang akan menikahkan putri-putri kalian, ini pesan bagus dari Al Hasan Al Basri
rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, zawwiju banatikum bittaqi, nikahkanlah putri-putri kalian dengan laki-laki yang bertakwa. Nah, dia yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memang? Fa'in ahabbaha bisidqin. Ketika nanti suaminya itu kok cinta sama anak kalian, cintanya itu cinta yang benar, bukan cinta yang salah. Bukan cinta yang aneh-aneh gitu, bukan. Wa in kariha, oh kok kebetulan si suaminya itu kok tidak suka dengan putrimu, lam yadhlimha, maka dia tidak akan mendolimi putrimu. Jadi kurang lebih gitu, anak kira cukup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.